Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Sebelum kita masuk ke materi di pagi ini atau mulai belajar mengajarnya, kita berdoa bersama dulu. Ketua kelas mohon dipersilahkan memimpin doa terlebih dahulu. Sebentar. Selesai. Yang nggak masuk di pagi ini di jam pelajaran saya, tolong kasih tahu saya ya. Ya, saya absen dulu sebentar ya. Anton, Saiful Bahri, Samsul Anwar, Siti Maisarong, Faradila, Marzuki, Abdul Jawad, Siti Nurjannah. Kemana Siti Nurjannah? Gak masuk. Oh, sakit. Oh iya. Berarti sakit ya. Berarti cuma satu orang yang gak masuk di hari ini ya, di pagi ini ya. Ya sudah. Mungkin ada yang tahu materi yang kita mau bahas di pertemuan kali ini? Mungkin ada yang tahu? Atau materi kemarin masih diingat? Ada yang tahu tidak? Ya sudah, kalau nggak ada yang tahu, di sini saya langsung saja ya. Di sini saya akan menerangkan tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi, buka halaman 161. Kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Ini apa itu? Mungkin ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Mungkin ada yang tahu di sini. Kalau ada yang tahu, tolong dibacakan pengertiannya atau dijelaskan. Anton, silakan. Kurang sedikit lagi, kurang tepat. Oke, Bapak akan memperjelaskan ya. Saya akan memperjelaskannya. Kegiatan ekonomi di sini dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ialah usaha manusia untuk mewujudkan kemakmuran yang dipusatkan kepada distribusi, distribusi, konsumsi. Di sini bagi kebutuhan masyarakat, yaitu saling berhubungan satu sama lain, seperti itu. Yani
sebagai makhluk hidup di sini kita kan saling membutuhkan seperti itu, demi mensejahterakan mensejahterakan masyarakat tersebut. Tadi di dalam kegiatan ekonomi ini disebut ada 3 poin. 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Di sini juga disebutkan produksi ialah kegiatan yang bertujuan untuk menambah menambah gunakan nilai suatu barang untuk kebutuhan manusia. Nah, maksudnya di sini menambah nilai untuk kebutuhan manusia itu sehari-hari. Misalnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer di sini 1 primer, 2 sekunder, 3 tersier. Nah, ini menyangkut kepada produksi. Bisa dilihat di sini primer ini ialah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia demi melanjutkan kelangsungan hidup ke depannya, seperti makan, minum, pakaian. Selain itu tempat tinggal atau rumah. Nah, kenapa manusia memerlukan ini? Karena manusia harus identik dengan ini: makanan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal, seperti itu. Nah, dan kegiatan primer ini di sini juga termasuk kepada kegiatan yang disebut juga alamiah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini kebutuhan tersier. Nah, dan kebutuhan tersier sebelum memenuhi kebutuhan primer, sebelum kebutuhan primer ini terpenuhi, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan sekunder, maksudnya sekunder. Dan kebutuhan sekunder di sini ialah kebutuhan yang dipenuhi sesudah kebutuhan primer. Nah, saya disebutkan kan, kebutuhan sekunder ini ialah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, seperti radio, peralatan rumah tangga atau perabot rumah tangga, pendidikan, pendidikan, tas, sepeda motor, meja, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya di sini diperlukan. Olahraga, peralatan olahraga, seperti itu. Dan yang ketiga ini tersier. Kebutuhan yang harus dipenuhi manusia ini kebutuhan tersier, kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Sebelum kita memenuhi kebutuhan primer dan sekunder ini, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersier. Kenapa? Karena kebutuhan tersier di sini mencakup kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi, seperti itu. Seperti halnya menunjukkan status sosialnya, seperti itu. Karena kenapa orang di sini tersier ini lebih mengacu kepada bisa menunjukkan status sosialnya? Karena tersier ini cocoknya ini untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya.
yang dibutuhkan itu seperti mobil mewah, rumah mewah, perhiasan berlian, seperti itu yang dibutuhkan oleh yang disebutkan oleh Tersier sini. Setelah ini Tersier yang sudah paham primer, sekunder dan tersier ini, mengapa bisa menunjukkan status sosialnya? Ya wajar, di sini tersier ini mengacu kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang berpenghasilan ekonomi tingkat atas, seperti itu. Nah, kita sekarang melanjutkan yang namanya distribusi. Yang evolusi di sini tadi kan sudah dijelaskan, berarti sudah jelas saya kayak gimana, sudah ngerti kan, sudah paham kan ya. Yang selanjutnya kita melanjutkan yang namanya distribusi. Distribusi di sini ialah menyalurkan barang, ialah kegiatannya menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga nilai ekonominya itu menjadi nyata. Sebetulnya dia produsen menyalurkan barang kepada konsumen harus jelas ya, supaya nilai ekonominya itu nyata. Seperti harganya itu harus diketahui terlebih dahulu. Karena kalau harganya tidak diketahui, otomatis ekonominya itu tidak akan terkontrol, seperti itu. Tempat harus tersedia, harus tahu jumlah barangnya itu berapa yang diproduksi kepada konsumen, itu harus diberitahu semua. Karena kalau tidak, yang tiga ini tidak sinkron, maka nilai ekonomi itu tidak akan nyata, seperti itu. Mungkin sudah bisa dipahami kan? Kalau sudah dipahami, kita lanjut kepada konsumsi. Apa yang dimaksud konsumsi? Mungkin ada yang tahu. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang dan jasa. Intinya barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Di sini manusia itu membutuhkan kepuasan secara langsung dan menghabiskan secara langsung. Disebut di sini manusia itu membutuhkan yang namanya barang dan jasa, seperti itu. Membutuhkan barang dan jasa, seperti itu. Untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau nggak paham bisa ditanyakan lagi dari produksi, distribusi, konsumsi, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang produksi, distribusi, konsumsi. Paham? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, saya kasih tugas atau PR di rumah ya. Ini produksi, distribusi, konsumsi, ini dirangkum semua, dikumpulkan minggu depan. Kalau sudah paham semua, sudah, mungkin sampai di sini dulu
pertemuan kita di pagi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.